Shalom, selamat pagi semuanya. Apa kabar hari ini? Saya yakin dan percaya kita semua merasakan hal yang luar biasa. Karena kita masih ada sampai saat ini, semua itu karena anugerahnya. Kita mengucap syukur bahwa Tuhan menyertai kita sepanjang kehidupan kita hari lepas hari. Hingga saat ini kita masih ada. Itu semua karena anugerahnya. Sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi ini, mari kita bersatu hati di dalam doa. Allah Bapa kami, Tuhan Yesus, terima kasih untuk penyertaan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Hari lepas hari yang boleh kami lewati Tuhan dengan kekuatan daripada Engkau. Biarlah Tuhan hati kami semua boleh terus berpaut kepada Engkau. Kami ucap syukur Tuhan untuk kesempatan yang masih Engkau beri. Kami masih boleh beribadah kepada Engkau. Biarlah Tuhan Engkau beri hikmat kepada kami masing-masing Tuhan. Kami dengan kesungguhan hati memuji menyembah Engkau. Terutama Tuhan, beri kami hati yang terbuka Tuhan. Kami boleh duduk tenang untuk mendengarkan firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Biarlah firman-Mu Tuhan sungguh boleh menjadi kekuatan bagi kami semua untuk menjalani sisa kehidupan kami Tuhan. Dalam saat-saat masa corona yang belum berakhir, tapi kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau akan beri kami kekuatan, Engkau akan beri kami perlindungan, sehingga kami boleh menjalani kehidupan kami Tuhan dengan hati yang penuh sukacita dan ucapan syukur. Kami serahkan Tuhan ibadah kami pada pagi ini ke dalam tangan-Mu, biarlah hanya nama-Mu saja yang dipermuliakan. Terima kasih Bapa untuk semua kasih anugerah-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya. Turunlah atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Segala puji dan syukur hanya bagi-Mu Tuhan, karena hanya Tuhan yang layak disembah. Mari kita naikkan pujian ini dengan sukacita. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya
Mari kita buka Alkitab kita. Pembacaan firman Tuhan pada pagi ini diambil dari Lukas 18 ayat 1 sampai dengan 7. Lukas 18 ayat 1 sampai dengan 7. Perumpamaan tentang hakim yang tak benar. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Belalah hakku terhadap lawanku." Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak, tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, "Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku." Kata Tuhan, "Camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ngulur waktu sebelum menolong mereka?" Demikian firman Tuhan pada pagi ini. Biarlah firman Tuhan yang kita baca sungguh boleh menjadi peringatan juga kekuatan bagi kita semua. Berbahagialah setiap orang yang membaca firman Tuhan setiap hari, terutama lagi menjadi pelaku firman. Jemaat, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan mengaku iman kita di hadapan Tuhan. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Firman Tuhan pada pagi ini akan disampaikan oleh Pendeta Hendra Sulaiman. Mari kita siapkan hati kita mau menyambut firman Tuhan. Kita naikkan pujian, Kau yang terbaik. Ku melupakan yang di belakangku, ku serahkan diriku hanya padamu Yesus, dan ku berlari kepada tujuanku. Kau beriku hari yang baru, yang lama telah berlalu. Rencanamu, oh Tuhan, indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik bagiku. Ku melupakan yang di belakangku, ku serahkan diriku hanya padamu Yesus, dan ku berlari kepada tujuanku. Kau beriku hari yang baru, yang lama telah berlalu. Rencanamu, oh Tuhan, indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, sumber
harapanku, Kau terbaik bagiku. Rencanamu, oh Tuhan, indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik bagiku. Jemaat kekasih Kristus, selamat pagi, Shalom. Mari kita datang, kita berdoa bersama-sama di hadapan Tuhan. Bapa dari surga, kami berdoa kiranya Engkau hadir di tengah-tengah kami, memakai hamba-Mu, melayakkan kami, mempersiapkan kami, membaca, merenungkan firman Tuhan. Pakai hamba-Mu dan siapkan kami semua yang mendengar, sehingga kami boleh melakukan firman dalam kehidupan kami. Terpujilah Kau Bapa demi Kristus Yesus Tuhan kami. Amin. Saudara, pembacaan kita hari ini dari kitab Keluaran pasal 2:23. Keluaran 2:23 demikian. Lama sesudah itu matilah Raja Mesir, tetapi orang Israel masih mengeluh karena perbudakan, dan mereka berseru-seru sehingga teriak mereka minta tolong karena perbudakan itu sampai kepada Allah. Sedemikian jauh saudara pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengar firman Allah, memelihara dan yang melakukan dalam kehidupannya hari lepas ke hari. Puji Tuhan. Saudara, rasanya semua kita tahu apa itu SOS. Memang mula-mula merupakan kode Morse yang digunakan awal abad ke-20 sejak ditemukannya teknologi radio telegraf. Dalam keadaan bahaya, para tentara angkatan laut yang mengalami bahaya mengirim berita untuk mendapat pertolongan dari teman-temannya. Kode ini saudara sangat singkat, mudah dikirimkan dan mudah diartikan dengan benar. Kode Morse yang singkat itu rupanya jadi penyelamat. Kemudian menjadi bahasa umum dan kemudian dikenal dengan SOS yang diartikan Save Our Souls. Lewat pembacaan dari Lukas 18:1-7, kita lihat saudara ada seorang janda. Tidak hanya janda saja, tapi sangat miskin. Pasti banyak persoalan, masalah, dan belum lagi tekanan hidup yang sangat sulit dialami. Dia datang memohon pertolongan dari seorang hakim yang saat itu terkenal sangat lalim. Hakim yang sangat tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dia datang dan berkata, "Yang mulia, belalah aku terhadap lawanku." Hakim terus menolak. Namun karena janda ini menyusahkan aku, berkali-kali dia datang tidak jebu-jebu. Dia katakan, "Baiklah, aku akan membela janda miskin itu." Janda itu akhirnya mendapat pertolongan dari hakim yang lalim itu. Kata Tuhan, camkan apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Pada ayat 7 perumpamaan itu ditutup dan dikatakan, tidaklah Allah yang membenarkan orang pilihannya
siang dan malam, membenarkan orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur waktu sebelum mereka menolong mereka? Sewaktu saya di remaja, pernah saya dengar dan catat, kalau ada masalah, teman-teman seringkali berkata, telepon langsung saja ke 333. Itu dari kitab Nabi Yeremia, yang isinya begini, saudara. Berserulah kepada Tuhan, dan Ia menjawab dan memberi hal-hal yang besar yang tidak terpahami. Telepon saja, gampang. Yesaya pasal 59 ayat 1 katakan, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Saudara, teriakan minta tolong adalah usaha terakhir. Setelah berbagai cara dilakukan seseorang yang tidak mendapat jalan keluar, minta tolong menunjukkan juga ketidakberdayaan seseorang. Mungkin istilahnya kepepet, terjepit, no hope. Kalimat ini pendek, saudara, dan mungkin karena gengsi, tinggi hati, sehingga tidak keluar dari mulut orang yang mengalami masalah, yang hanya terdiri dua suku kata, terkecuali sudah benar-benar tidak berdaya. Teriak minta tolong. Lewat pembacaan kedua dari kitab Keluaran 2:23, bangsa Israel yang sudah merasa nyaman dengan hidupnya sendiri melupakan bahwa mereka harus kembali ke tanah perjanjian, tanah Kanaan yang dijanjikan oleh Allah. Mereka nyaman meskipun dijajah Mesir, nyaman meskipun dalam perbudakan, nyaman meskipun berada di dalam pembuangan, nyaman meskipun mereka tidak bebas. Saya tahu pasti bahwa dengan seizin Allah, bangsa ini ditindas sebagai budak yang tidak lagi dianggap sebagai manusia lewat kerja paksa yang kejam. Akhirnya tidak tahan, membuat bangsa itu sampai pada titik tidak berdaya, tidak punya kekuatan apapun, lalu berteriak minta tolong. Tidak ada jalan lain, jalan terakhir, minta pertolongan Tuhan. Memang saudara, jika kita tidak pernah merasa perlu untuk minta tolong, artinya kita sedang merasa kuat, nyaman dengan hidup kita sendiri, tidak butuh orang lain. Kita harus hati-hati. Ketahuilah, minta tolong tepat waktu adalah kehendak Tuhan bagi manusia supaya dapat hidup tolong menolong. Kita memang makhluk individu, tapi kita adalah makhluk sosial yang membutuhkan orang lain dalam kehidupan kita. Sebaliknya, bila kita terlalu sering minta tolong, apa-apa minta tolong, apa-apa minta tolong, mungkin sudah lata, mungkin juga tidak baik, karena menunjukkan ketidakdewasaan. Pada dasarnya minta tolong adalah hal yang wajar dalam kehidupan kita. Paling tidak, yang pertama adalah Tuhan adalah alamat untuk mendapat pertolongan. Berserulah kepada Dia. Mengapa? Pertama, Tuhan selalu siap memberi pertolongan kepada orang yang takut berseru minta tolong. Datang kepadanya. Tidak perlu gengsi. Kalau tidak cukup kuat, kalau tidak kuat cukup katakan, tolonglah saya. Saya ingat saudara, ini kejadian sudah 20 tahun, 30 tahun yang lalu.
saya berkunjung ke jemaat, membawa anak saya yang laki-laki dan berkunjung ke rumah jemaat. Kami berbicara, namanya anak, dia jalan kiri kanan, bila situasi yang berbeda. Apa yang terjadi, saudara? Rupanya keluarga itu memelihara anjing, anjingnya kecil. Kami tidak pernah ada, tidak pernah punya, tidak digigit, hanya didengus-dengus, dicium. Anak itu ketakutan, sangat histeris, lalu berteriak, nangis. Dia teriak, mama, mama. Saya diam saja. Lalu istri saya bilang, cepat ambil Jeremy. Saya lari, saya peluk dia. Saudara, dia tetap nangis, tapi dalam pelukan dia peluk begitu erat. Lama-lama terdiam. Saudara teriak minta tolong. Firman Tuhan katakan, jadilah seperti anak kecil. Supaya kita tulus, polos. Takut ya takut. Minta tolong ya minta tolong. Dalam dekapan dia pegang, dia teriak. Lama-kelamaan dia berhenti menangis. Saudara, yang kedua, di tengah mewabahnya virus COVID-19 yang menjadi pandemi yang berkepanjangan, tidak tahu sampai berapa lama lagi, terus menghimpit kehidupan kita. Tidak ada jalan lain kecuali datang kepada Tuhan, minta pertolongan Tuhan. Tuhan, tolonglah kami, tolonglah bangsa kami, berkati dan tolonglah pemerintah dan para ahli yang bekerja menyelesaikan obat COVID-19. Para medis yang berada di garda terdepan diberi perlindungan, ketahanan, kekuatan dari Tuhan. Dan rakyat termasuk kami dapat selalu mematuhi protokol kesehatan yang diterima dengan sebaik-baiknya. Masukilah hari ini dan seterusnya. Tuhan, tolonglah aku. Yang ketiga, pertolongan Tuhan bukan berarti bahwa kita tidak perlu menjaga diri dan beranggapan Tuhan berkuasa dan tidak memperhatikan rambu-rambu berupa protokol untuk pengurangan, membatasi penyebaran virus dan penderita bertambah. Ingat bahwa kita diutus ke dalam dunia menjadi berkat bagi sesama dan Tuhan dimuliakan. Di tengah-tengah kehidupan seperti ini, marilah kita datang di hadapan Tuhan dengan tidak putus-putusnya, tidak jemu-jemunya. Tuhan, tolonglah kami, tolonglah bangsa kami. Tuhan, beri kekuatan untuk kami dapat menanggung dan menerimanya. Selamat hari Minggu, saudara. God love you. Amin. Mari berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk sabda. Biarlah Engkau berkenan memakai kami menjadi kesaksian di mana kami berada, sehingga kami boleh memuliakan nama Tuhan sepanjang dan dalam perjalanan hidup kami. Dalam nama Kristus Yesus Tuhan kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan untuk firman Tuhan yang telah disampaikan. Terima kasih kepada Bapak Pendeta Hendra Sulaiman atas firman Tuhan yang telah diuraikan. Biarlah firman Tuhan yang kita dengar pada pagi ini sungguh boleh menjadi kekuatan bagi kita semua untuk melanjutkan sisa kehidupan kita. Biarlah Tuhan terus memberkati Bapak Pendeta Hendra Sulaiman dengan kesehatan, juga sukacita bersama keluarga. Terus tambahkan hikmat oleh Tuhan, dipakai Tuhan lebih heran lagi.
Mari kita akan mengakhiri ibadah pada pagi ini. Kita akan menaikkan pujian doksologi dan doa berkat oleh Bapak Pendeta Hendra Sulaiman. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkat. Saudara jemaat kekasih, pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Kami masih harus meneruskan perjalanan hidup kami di depan yang panjang. Kami butuh pertolongan Tuhan. Tuhan, tolonglah kami. Jemaat, pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Allah yang melampaui segala akal dalam Kristus Yesus dan pertolongan Roh Kudus menyertai kehidupan saudara-saudara kini dan sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah telah selesai, saat teduh, sampai berjumpa kembali di ibadah minggu yang akan datang. Jangan lupa tetap jaga kesehatan, tetap rajin mencuci tangan, dan jangan lupa untuk memakai masker kemanapun kita akan pergi. Selamat hari Minggu semuanya, Tuhan Yesus memberkati.